Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Turki. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan paper atau jurnal yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini adapun paper atau jurnal yang saya ambil yaitu yang berjudulkan penerapan metode information search untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta didik pada mata pelajaran kontrol refrigerasi dan tata udara. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa latar belakang dari judul paper yang saya ambil. Nah, yang pertama yang kemudian menjadi latar belakang bahwa kurangnya kemampuan literasi informasi peserta didik berdampak pada saat penggunaan materi atau informasi oleh peserta didik. Nah, akan berdampak terhadap pengetahuan peserta didik dan kompetensinya sebagai pelajar atau produk siap terjun ke dunia kerja. Nah, memperhatikan masalah tersebut, kemampuan literasi informasi peserta didik terhadap informasi ataupun sumber informasi yang dimuat menjadi suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan literasi informasi dipandang sangat penting karena informasi yang didapat belum bisa dipertanggungjawabkan kebenaran isinya. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Nah, yang pertama, terjadi masalah yang dialami peserta didik dalam pembelajaran kontrol refrigerasi dan tata udara, yakni kurangnya kemampuan literasi informasi peserta didik. Kemudian yang kedua, sehingga sumber belajar yang digunakan oleh peserta didik cenderung hanya berasal dari satu sumber, yakni internet. Nah, akibat dari itu berdampak terhadap pengetahuan peserta didik dan kompetensinya sebagai pelajar atau produk siap terjun ke dunia kerja. Kemudian dibutuhkan satu sistem belajar yang menjadikan peserta didik terlibat dan menumbuhkan keterkaitan mereka pada topik yang akan dibahas. Nah, metode semacam inilah yang biasa disebut dengan metode information search. Nah, selanjutnya tujuan atau outcome dengan metode yang diusulkan dalam paper. Nah, agar suasana pembelajaran dapat lebih menyenangkan dengan menggunakan berbagai informasi dari sumber belajar seperti buku, koran, majalah, artikel, jurnal, dan lain-lain. Peserta didik dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pendidik. Peserta didik dituntut untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan oleh pendidik. Nah, selanjutnya state of the art atau sandaran metode-metode existing yang terkait dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini ada dua metode existing yang digunakan, yaitu yang pertama metode tindakan kelas. Penelitian metode tindakan kelas dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif. Nah, yang kedua yaitu metode catatan lapangan. Nah, metode catatan lapangan ini merupakan suatu tindakan di mana guru atau peneliti secara sistematis membuat catatan tentang situasi kelas, baik selama maupun segera setelah pelajaran usai. Mengenai hal-hal penting yang terjadi di kelas melalui catatan lapangan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti dan mitra dapat mengetahui sejauh mana permasalahan dan juga pembelajaran sudah terselesaikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Suasana pembelajaran dapat lebih menyenangkan dengan menggunakan berbagai informasi dari sumber belajar seperti buku, koran, majalah, artikel, jurnal, dan lain-lain. Peserta didik dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pendidik. Peserta didik dituntut untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan oleh pendidik. Nah, selanjutnya cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini penerapan metode pembelajaran information search berdasarkan sintak metode information search, yaitu di sini ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan, kemudian yang kedua ada pelaksanaan, ketiga observasi, dan keempat itu adalah refleksi.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil implementasi metode yang diusulkan dalam bentuk luaran sistem seperti grafik atau table atau hasil simulasi atau hasil pengukuran yang disajikan dalam paper. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada 4 yang digunakan, yaitu yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah mengawali rencana penelitian. Peneliti melakukan studi pendahuluan terkait kemampuan literasi informasi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang kedua itu pelaksanaan. Materi yang dibahas oleh HLP atau High Low Pressure Control, yaitu yang pertama kemampuan literasi informasi diperoleh melalui refleksi hasil pengerjaan tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, observasi. Nah, pada siklus ini peran pendidik dalam melaksanakan pembelajaran berada pada predikat sangat baik. Berdasarkan indikator penelitian, peran pendidik dalam upaya memaksimalkan keterlaksanaan metode information search pada siklus ini berada pada predikat sangat baik dengan perolehan sebesar 83%. Kemudian yang terakhir ini ada refleksi. Nah, hasil refleksi diperoleh mencari motivasi yang dapat menstimulus siswa untuk lebih antusias dan aktif belajar. Sebaiknya pendidik langsung menyebutkan dan mengkondisikan kelompok dengan memetakan posisi duduk masing-masing kelompok. Pendidik mengingatkan dan menegaskan kelompok penyaji untuk mencatat pernyataan dan evaluasi guna memperbaiki pada kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya hasil analisis data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Nah, sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Dougal, terdapat 9 indikator seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan literasi informasi. Nah, pada penelitian ini 9 indikator tersebut dikembangkan dan memiliki skor maksimal 36 poin. Nah, terlihat dari peningkatan kemampuan literasi informasi peserta didik pada setiap siklus pembelajaran melalui penerapan metode information search. Sebelum dilakukan pelaksanaan penelitian, kemampuan literasi informasi peserta didik berada pada persentase 50%. Nah, kondisi tersebut dilihat dari perolehan skor total hasil refleksi tugas di awal pertemuan dengan skor total yang dicapai yaitu 18 poin. Pada siklus 1, setelah dilakukan tindakan, kemampuan literasi informasi peserta didik mengalami peningkatan. Kemampuan literasi informasi peserta didik berada pada persentase sebesar 53%. Nah, mengalami kenaikan 3% dengan skor total yang dicapai yaitu 19,4 poin. Sehingga dapat dikatakan metode information search mampu meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta didik pada mata pelajaran kontrol refrigerasi dan tata udara. Peserta didik berada pada predikat baik dengan skor rata-rata pada akhir pelaksanaan penelitian sebesar 26,23 poin. Artinya bahwa penelitian berhasil menghasilkan peningkatan terhadap kemampuan literasi informasi peserta didik. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Nah, kondisi kemampuan literasi informasi peserta didik sebelum dilakukan penerapan metode information search yaitu sebesar 50%. Kemudian kemampuan literasi informasi peserta didik mengalami kenaikan sebesar 73%. Penerapan metode information search mampu meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta didik sebesar 23%. Penerapan metode tersebut dapat mendorong terhadap meningkatnya kemampuan literasi informasi peserta didik. Hasil tersebut sangat erat hubungannya dengan peran yang sangat baik oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan metode tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper yang dibuat. Menurut saya, metode information search sudah powerful digunakan sebagai metode untuk pembelajaran serta menyelesaikan problem literasi informasi peserta didik.
Namun yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan adalah pada tahapan-tahapan pelaksanaan information share itu sendiri, seperti kapasitas tenaga pendidik dan atensi dari murid itu sendiri. Nah, mungkin itulah penjelasan dari presentasi jurnal atau paper yang saya telah buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.